Nah guys, sebelum mulai alangkah baiknya kalian subscribe channel Gandiwa Story dulu, supaya kami rajin upload setiap hari dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ini, oke? Samba meminta Dewa Chandra untuk muncul. Laksmana bertanya apa yang dia lakukan. Dia berkata dia ingin dipuji oleh warga yang melihat Dewa Chandra muncul atas permintaannya. Dewa Chandra memikirkan apa yang Samba lakukan, hanya Narayan yang bisa membantu. Dia muncul di depan Samba. Warga berterima kasih pada nyanyian Dewa Chandra dan berterima kasih kepada Samba. Dewa Chandra bertanya pada Samba apa yang dia butuhkan. Dia berkata ingin Dewa Chandra tidak membiarkan matahari terbit sampai dirinya mau. Dewa Chandra mengatakan akan melakukannya jika Samba menyelesaikan pujanya. Samba berjanji dirinya bersama warga Dwaraka akan menyelesaikan puja tersebut. Warga mendukungnya. Samba memberitahu Laksmana bahwa dirinya akan menggagalkan rencana Krishna dan akan segera memerintah Dwaraka. Krishna memanggil keluarganya. Aniruddha meminta maaf karena tidak bisa menemukan Syamantak Permata. Krishna mengatakan dirinya memanggil mereka untuk menunjukkan kesalahannya. Revati bertanya apa yang ingin dia katakan. Dia berkata biarkan Radha datang. Balarama masuk bersama Radha dan memintanya untuk memberitahu sekarang. Radha berjalan ke arah Krishna dan merasa pusing karena lemah. Krishna memeganginya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Radha mengangguk. Balarama berkata sekarang Krishna akan mengakhiri keheningannya dan berbicara. Krishna berkata melihat kondisi Radha, dirinya harus melakukannya. Radha memberitahu Krishna bahwa Narayan mengatakan dia tidak berdoa dengan baik, dia tidak tahu apa yang dia maksud. Krishna berkata bahwa pengabdian adalah segalanya dan memiliki harapan tinggi padanya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sedih karena dia menerima tantangan Samba. Krishna mengatakan dia tahu, tapi dia pasti berjanji kepada Dewa Chandra bahwa dia tidak akan pernah melawan keinginannya. Semua orang menghina Radha, dan dia tidak berdaya. Radha bertanya mengapa dia memberikan janji seperti itu. Krishna berkata untuknya. Dia bertanya kapan dan mengapa. Dia mengatakan dahulu kala dia telah memintanya bulan. Ia mengenang peristiwa di mana ia sibuk bermain seruling. Radha berlari ke arahnya dan menari di sekelilingnya dan kemudian bersembunyi. Krishna membuka mata dan bertanya kemana dia pergi. Dia tertawa bersembunyi di balik pohon. Dia memintanya untuk keluar atau dia akan menangkapnya. Dia terus bersembunyi. Dia memintanya untuk keluar. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan karena dia bahkan tidak bisa melihatnya tanpa cahaya bulan. Dia mengatakan dia akan dan mencoba dengan sia-sia, bertanya apa yang harus dia lakukan untuk memanggilnya di depan. Dia memintanya untuk memanggil Dewa Chandra di bumi. Dia setuju dan mengucapkan permintaan teman adalah perintahnya. Dia mencapai Dewa Chandra yang memintanya untuk tidak melihatnya sebagai Ganesha Caturthi. Dia berkata dia tahu, tapi dia harus keluar demi Radha. Dewa Chandra mengingatkannya pada kutukan Ganeshaji bahwa siapapun yang melihatnya di Caturthi akan menanggung hinaan dari semua orang, jadi dia tidak bisa melihatnya dan Radha dikutuk. Krishna berkata dia siap menanggung kutukan demi Radha. Dewa Chandra mengatakan dia akan mengambil kutukan untuk Narayan, tapi dia harus berjanji bahwa setiap kali dia memenuhi keinginan pemujanya, Narayan tidak boleh menghentikannya. Narayan, Krishna setuju dan kembali ke Radha. Radha bertanya apakah dia tidak menurunkan bulan. Dia berkata dia melakukannya dan menunjukkan bulan padanya. Radha berterima kasih padanya dan bertanya bagaimana melakukannya. Dia mengatakan itu rahasia. Dia mengatakan setiap kekasih akan bersikeras untuk mendapatkan bulan di bumi seperti Krishna, tetapi tidak bisa. Krishna berkata mereka bisa ketika mereka benar-benar mencintai satu sama lain seperti kita. Dari kilas balik, Radha memberitahu Krishna bahwa dia harus menanggung begitu banyak untuknya.
Dia mengatakan dia membuat kesalahan bahwa jika dia membiarkan Balarama menghentikan Samba dan menghukumnya, ini tidak akan terjadi. Balarama berkata baik, dia tidak harus menanggung kutukan Dewa Chandra. Krishna mengatakan dia seharusnya menanggung kutukan Dewa Chandra lebih awal, seperti ketika Radha menyetujui permintaan Samba dan membiarkan dia berdoa pada Dewa Chandra. Kutukan berlanjut pada Radha dan semua orang menyalahkannya sekarang. Radha mengatakan dia harus melakukan itu, tetapi dia ingin tahu apakah pengabdiannya pada Narayan tidak benar. Krishna mengatakan ketakutan mengganggu pengabdiannya. Jika dia berdoa tanpa rasa takut seperti dia tanpa rasa takut mencintainya, dia akan mencapai tujuannya. Radha setuju. Mahadewa tersenyum mendengar percakapan Krishna dan Radha. Gauri bertanya mengapa dia tersenyum dalam situasi ini. Mahadewa mengatakan bahwa Krishna menceritakan segalanya kepada Radha. Gauri mengatakan dia baru saja memberitahu tentang Dewa Chandra. Mahadewa mengatakan Radha harus melakukan semuanya sendiri. Gauri mengatakan di mana bantuannya. Mahadewa mengatakan bahkan dia adalah teman Radha dan dia dapat membantunya. Gauri mengatakan Dewi Radha dalam bentuk manusia dan tidak bisa pergi ke bumi tanpa undangan. Mahadewa mengatakan Radha akan mengerti keinginannya. Radha berdoa pada Siwa dan Parwati untuk membantu Dwaraka seperti ibu sejati karena mereka menyukai Krishna dan harus mengirim Mahalaksmi ke bumi. Gauri mengatakan Radha benar, dia akan pergi ke bumi sekarang. Dia muncul di depan Radha. Radha berterima kasih atas kedatangannya. Gauri mengatakan ketika dia menyuruhnya untuk membantu Dwaraka seperti seorang ibu, dia harus datang. Masalah ini karena Ganesha dan dia harus datang ke bumi untuk meminta bantuan. Ganesha berjalan ke arah Radha. Parwati memberitahu Radha bahwa semua ini dimulai karena Ganesha dan dia akan datang membantunya. Ganesha muncul dan menyapa mereka. Radha senang melihatnya. Ganesha mengatakan bagaimana dia tidak bisa datang ketika satu ibu memanggil untuk membantu ibu lainnya. Radha bertanya apakah dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Mahadewa. Parwati mengatakan putranya sangat cerdas dan akan menemukan jalan keluar. Ganesha berharap dia berdiri teguh pada keyakinan ibunya dan pergi menemui Krishna. Radha berterima kasih pada Parwati atas bantuannya. Parwati mengatakan Radha mencintai Dwaraka seperti seorang ibu, jadi seorang ibu harus datang untuk membantu ibu lain. Balarama bertanya pada Krishna mengapa dia berdiri diam bukannya menghentikan puja Dewa Chandranya Samba. Krishna mengatakan dia mempercayai Radha dan dia akan melakukan sesuatu. Dia bertanya apakah dia tidak akan membantu Radha. Krishna berkata dia telah memanggil seseorang untuk itu dan menunjukkan banyak makanan. Balarama mengatakan tidak lapar sekarang. Krishna menunjukkan Ganesha duduk di depan makanan. Balarama dengan senang hati menyapanya. Krishna mengatakan Ganesha datang untuk membantu Radha bersama Balarama. Balarama bertanya apa yang akan dia lakukan. Ganesha berkata Balarama harus mencari Syamantak Permata terlebih dahulu. Balarama mengatakan dia sudah mencarinya di seluruh Dwaraka. Ganesha meminta Krishna untuk memberikan petunjuk. Krishna menyarankannya untuk mencari hal yang paling terang di tempat tergelap karena orang akan menyembunyikannya di kegelapan untuk menyembunyikan kecerahan. Ganesha bertanya di mana tempat paling gelap di Dwaraka. Balarama mengatakan dia tidak memikirkannya dan pergi mencari permata di hutan selatan yang gelap bersama Ulmuha, Nishyata, dan Aniruddha. Mereka memutuskan untuk menemukan permata dengan cara apapun. Di sisi lain, Samba bersama warga terus mendoakan Dewa Chandra untuk menambah tenaganya. Dewa Chandra menjadi sangat kuat dan berpikir dia paling kuat dan keduanya adalah Chandra, bulan dan surya, matahari dan dia tidak pernah bisa membiarkan sinar matahari di bumi. Dewa Surya merasa lemah dan berpikir siang dan malam membuat bumi terus bergerak. Jika hanya ada kegelapan, akan ada ketidakseimbangan. Laksmana meminta Samba untuk memerintahkan Dewa Chandra menghancurkan Dwaraka dan mengatakan dia bisa melihat kehancuran Dwaraka seperti penghancuran klannya.
Ganesha mencapai Dewa Chandra dan memperingatkan dia untuk menghentikan kesombongannya, kalau tidak dia tahu apa yang terjadi terakhir kali. Dewa Chandra mengatakan tidak perlu sejarah berulang. Ganesha mengatakan ini dia akan melawan Narayan dan mengingatkan pada pesta yang juga dihadiri Dewa Chandra. Dewa Chandra mengenang menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Gauri di mana Ganesha juga masuk dan melihat hampir semua hidangan favoritnya habis. Dewa Chandra berpikir seorang anak kecil bisa makan begitu banyak dan mengeluh kepada Gauri bahwa dia tidak perlu memberi makan begitu banyak makanan kepada Ganesha yang telah membengkak seperti ladu. Ganesha yang marah mengutuknya bahwa dia bangga dengan kecantikannya, jadi dia akan menjadi jelek dan akan lenyap perlahan. Dewa Chandra mulai menghilang dan memohon pada Mahadewa dan Gauri untuk menyelamatkannya. Mereka berdua meminta Ganesha untuk memaafkan Dewa Chandra. Ganesha mengatakan tidak bisa menarik kembali kutukannya, tapi Dewa Chandra akan tumbuh penuh sebulan sekali dan kemudian mulai menurun perlahan. Dari kilas balik, Dewa Chandra meminta maaf kepada Ganesha dan mengatakan dia terikat oleh janji yang dibuat untuk Samba dan harus selalu bersamanya. Ganesha mengatakan dia bisa menggunakan kutukannya sebagai anugerah dan mengurangi dirinya sendiri. Dewa Chandra muncul di depan Samba. Samba memerintahkan dia untuk selalu bersamanya. Dewa Chandra mengatakan dia bisa bersamanya tetapi dalam bentuk yang dia suka dan mengurangi dirinya sendiri. Samba melihat kekuatan Dewa Chandra berkurang dan menanyakan alasannya. Dewa Chandra mengatakan Samba menipunya untuk menggunakan kekuatannya secara salah, jadi dia akan tetap dalam bentuk yang dia suka. Samba berpikir dia akan menyelesaikan rencananya sebelum Dewa Chandra berangkat dan tidak akan membiarkan dia menipunya. Radha berjalan ke Krishna dan berkata Sri Ganesha menyelesaikan tugasnya, segera Balarama akan menemukan Syamantak Permata. Krishna mengatakan dia tidak tahu apakah Balarama akan menemukan permata atau tidak. Radha harus bertarung dalam pertempuran terakhir sebelum itu. Radha mengatakan dia akan memberikan tes apapun untuk keamanan Dwaraka. Es di sekitar Dewa Surya hancur, dan dia mengira Sri Radha dan Krishna pasti telah melakukan pekerjaan mereka dan dia sembuh. Laksmana memberitahu Samba bahwa Dewa Chandra menipu mereka dan Dewa Surya sembuh, sepertinya dia kalah. Samba berkata dia tidak akan kalah selama Syamantak Permata bersamanya. Jambawati merasakan Balarama dan timnya mencapai hutan dekat Syamantak Permata dan mengatakan tidak akan menganggapnya sebagai roh jahat yang melindunginya. Samba memintanya untuk melindungi Permata saat dia terus berdoa pada Dewa Chandra. Balarama dengan Ulmuha, Nishyata, dan Aniruddha bertarung dengan roh jahat. Nishyata mengatakan hanya 4 dari mereka yang tidak bisa mengalahkan roh jahat yang tak terhitung banyaknya. Balarama mengatakan jika Samba dan Jambawati mendukung roh jahat, dia harus menunjukkan kekuatannya.